Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan berbagi tentang uji hipotesis pada penelitian survei dengan analisis regresi berganda dengan bantuan aplikasi SPSS. Tentunya terlebih dahulu kita akan buka dulu data kita. Ini data yang sudah saya siapkan ya. Ada 60 sampel penelitian. Langkah pertama adalah kita klik analisis, kemudian perhatikan regresi, kemudian kita klik linear. Ya, klik linear. Nah, ini ada dua tabel yang akan kita isi, dependent sama independent. Dependent itu adalah variabel Y, tinggal kita klik Y-nya, kemudian independent variabel bebas yaitu X, karena ini dua kita pindahkan dua-duanya. Kemudian klik OK. Nah, hasil ini itu ada 3 tabel yang akan kita butuhkan, yaitu model summary, ANOVA, sama koefisien. Yang pertama adalah model summary, ini kita copy, kemudian kita paste. Ya. Nah, dari tabel ini ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu adalah R dan R square. R ini adalah besarnya hubungan X1 dan X2 dengan Y. Jadi hubungan motivasi dan minat dengan Y itu 0,61. Paling tinggi itu 1. Jadi ini sangat tinggi sekali hubungannya. Yang kedua adalah R square. Ini artinya adalah besarnya kontribusi, besarnya sumbangsi yang diberikan dua variabel ini dalam mempengaruhi Y. Jadi motivasi dan minat ini menyumbang pengaruh terhadap prestasi belajar sebesar 0,373. Tapi biasanya kita tulis dalam bentuk persentase, persennya. Jadinya 37,3%. Ya. Jadi masih di bawah 50%, tapi pengaruhnya cukup luar biasa ya. Jadi ketika kita meningkatkan prestasi belajar siswa, jadi motivasi dan minat ini itu menyumbang 37,3% pengaruh. Sisanya sekitar 62,7% itu variabel lain yang kita tidak teliti. Ini deskripsi singkat dari model summary. Kemudian tabel yang kedua adalah model ANOVA atau tabel ANOVA ya. Saya paste di sini. Nah, yang ini kita perhatikan itu adalah nilai sigma. ANOVA ini apa? Kalau ANOVA ini adalah besarnya pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Pengaruhnya itu signifikan nggak terhadap prestasi belajar, motivasi, dan minat ini. Jadi dikatakan memiliki pengaruh yang signifikan manakala nilai signya itu lebih kecil dari 0,05. Nah, ini kita dapatkan nilai signya itu adalah 0,00. Berarti ini lebih kecil dari 0,0005. Nah, berarti ada pengaruh yang signifikan. Motivasi dan minat mempengaruhi Y secara bersama-sama. Jadi ANOVA ini kita ingin lihat pengaruh X1 dan X2, dalam hal ini motivasi dan minat terhadap prestasi belajar itu pengaruhnya signifikan atau tidak. Nah, dari hasil ini, karena nilai signya kurang dari 0,05, maka pengaruhnya sangat signifikan. Ya. Kemudian tabel yang ketiga adalah tabel koefisien. Ini kita copy, kemudian kita paste ya.
Ini yang kita butuhkan sampai di sini, ini kita hapus saja dengan cara di blok, klik kanan, delete entry column. Nah, maksudnya tabel koefisien ini adalah melihat pengaruh secara parsial. Parsialnya itu secara sendiri-sendiri. Misalkan minat pengaruh, pengaruh tidak, motivasi pengaruh apa tidak, gitu ya. Nah, kita lihat nilai signya. Jadi dikatakan memiliki pengaruh apabila nilai signya kurang dari 0,05. Nah, ini kita dapatkan 0,009. Lebih kecil, berarti minat ini berpengaruh terhadap prestasi belajar. Motivasi 0,032, ini juga kurang dari 0,05. Jadi kesimpulannya memiliki pengaruh gitu. Jadi tiga tabel ini yang harus kita interpretasikan di dalam menganalisis penelitian survei dengan analisis regresi berganda. Yaitu model summary-nya, saudara jelaskan tuh R-nya, R square-nya. Kemudian ANOVA, ini pengaruh X1 dan X2 secara bersama-sama, sedangkan koefisien ini adalah pengaruh secara parsial. Gitu. Demikian tutorial singkat analisis data regresi berganda. Mudah-mudahan memiliki manfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.